Hebat dan luar biasa adalah julukan yang akan saya berikan buat saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang telah berpindah keyakinan memeluk agama Islam. Dan mereka-mereka ini berhasil menemukan satu ayat di dalam Alkitab kami orang Kristen, Ulangan 18 ayat 18. Dan ayat ini mereka berhasil membongkar dan menemukan jawaban bahwa ayat 18 dari Ulangan pasal 18 ini berbicara tentang seorang Muhammad. Dan juga ciri-ciri yang ada di dalam kalimat-kalimat Ulangan 18 ayat yang ke-18 ini benar menunjukkan bahwa ini ditujukan untuk seorang Muhammad. Dan sekali lagi saya sangat mendukung, dan sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pengikut Yesus, saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa buat teman-teman mantan-mantan Kristen yang telah membongkar rahasia di balik kitab Ulangan 18 ayat 18. Dan juga apresiasi buat ustadz-ustadz muslim yang telah membuka kedok keaslian dari kitab Ulangan 18 ayat 18. Sekali lagi saya berterima kasih buat teman-temanku yang mualaf-mualaf dari Kristen, karena kalian memang hebat, kalian memang luar biasa dengan segala kepandaian kalian untuk menipu banyak orang. Iya teman-teman, itu tadi pembukaan video saya kali ini. Kali ini kita akan membahas ciri-ciri Muhammad di dalam kitab Ulangan 18 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20, ayat yang ke-22. Apakah ciri-ciri Muhammad ada di dalam kitab Ulangan 18? Dan jawaban saya tepatnya ada. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya atau pembahasannya, teman-teman yang sudah subscribe channel saya ini, terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali singgah di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman, agar saya tahu ada teman-teman di sana untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Karena dengan cara teman-teman subscribe, teman-teman mendukung saya untuk memberitakan kebenaran-kebenaran tentang Yesus Kristus. Oke, kita saksikan bersama-sama apa yang dibicarakan di dalam kitab Ulangan 18 ayat 18 sampai dengan ayat ke-22, dan apakah ada ciri-ciri Muhammad di dalam ayat Alkitab dimaksud. Mari kita bongkar bersama-sama. Ada malu-malu awal. Oh, berarti ya. Oke teman-teman, mari kita membongkar semua isi di dalam kitab Ulangan 18, khususnya pada ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22, yang sering dipakai untuk teman-teman kita yang mualaf-mualaf dan juga ustadz-ustadz, yaitu kitab Ulangan 18 ayat 18. Mereka mengklaim bahwa ayat 18 dari Ulangan 18 berbicara tentang seorang Muhammad. Apakah demikian? Tidak sama sekali menurut kami orang Kristen, dan itu tidak benar. Mengapa tidak benar? Karena apa yang Allah janjikan kepada Musa hanya berlaku untuk bangsa Israel dan bukan bangsa di luar bangsa Israel. Mengapa? Karena Allah berkata bahwa seorang nabi akan kubangkitkan dari antara mereka, dari antara saudara mereka. Allah tidak berbicara kepada
Musa bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi dari antara saudaramu Musa, dan juga dari antara saudara tirimu Musa, dan dari antara saudara di luar bangsamu Musa. Namun Allah mengatakan kepada Musa bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi di antara saudara mereka, dari keturunan mereka, dari bangsa mereka, seperti engkau ini. Jadi sangat jelas bahwa Allah berpesan dan bernubuat di dalam kitab Ulangan 18 ayat 18 hanya kepada bangsa Israel lewat Musa. Dan Musa sendiri adalah keturunan dari 12 suku bangsa Israel, dari keturunan Lewi. Jadi sangat jelas bahwa apa yang Allah maksudkan di sini berbicara hanya kepada bangsa Israel. Dan nabi yang dimaksudkan Allah di sini adalah, mari kita akan membongkarnya di akhir daripada video ini. Siapa kira-kira nabi yang ada di dalam kitab Ulangan 18 ayat yang ke-18. Kita ke ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Apakah ciri-ciri daripada Muhammad ada di dalam kitab Ulangan 18 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22? Dan saya bisa mengklaim bahwa benar, Muhammad ada di dalam ayat selanjutnya dari kitab Ulangan 18 ayat yang ke-20, 21 dan ayat yang ke-22. Apakah benar teman-teman? Mari kita bongkar bersama-sama. Ayat yang ke-19. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Oke teman-teman, ini pesan Allah kepada bangsa Israel dan juga Musa. Apabila tidak ada orang yang mendengar perkataan yang akan disampaikan oleh nabi yang Allah janjikan ini, maka Allah akan menuntut pertanggungjawaban kepada setiap mereka yang tidak mendengar perkataan nabi yang akan Allah berikan dan bangkitkan bagi bangsa Israel ini. Ayat yang ke-20. Apakah ini cocok? Dan apakah ini ciri-ciri Muhammad? Sekali lagi saya mengatakan bahwa ya, ini adalah ayat Alkitab yang sangat cocok untuk seorang Muhammad. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Pertama, orang Israel, orang Yahudi mengenal nama Allah dengan Yahweh, Elohim, Adonai, dan begitu banyak nama Allah yang dipakai oleh bangsa Israel dalam bahasa Yunani, Ibrani, dan Arami atau bahasa Aram. Bangsa Israel tidak mengenal nama Allah dengan sebutan Allah. Mengapa demikian? Karena Allah ini adalah ilah-ilah atau Allah lain di luar kuasa Allah Yahweh bangsa Israel. Jadi sangat jelas bahwa ayat 20 ini mengatakan bahwa tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Siapakah nabi yang mati secara tidak terhormat? Siapakah nabi yang mati karena diracuni? Teman-teman yang mualaf akan menjawabnya sendiri. Ayat yang ke-21.
Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ya, ini Allah mengetahui isi hati di dalam hati bangsa Israel dan juga Musa. Bagaimana kelak jika kami mengetahui, menemukan bahwa nabi itu adalah nabi yang palsu? Dan Allah menjawab mereka di ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Dan ayat 22 ini yang cocok untuk figur seorang Muhammad. Mengapa demikian? Seorang nabi yang dipakai oleh Allah, seorang nabi yang diutus oleh Allah atau diperintahkan oleh Allah, Allah akan membekalinya dengan mujizat-mujizat. Ayat yang ke-18 mengatakan bahwa seorang nabi akan Allah bangkitkan dan mujizatnya akan sama seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Adakah Muhammad mempunyai mujizat yang sama seperti Musa? Pasti teman-teman yang muslim mengatakan bahwa mujizat terbesar Nabi Muhammad adalah Allah menurunkan baginya Al-Quran. Pertanyaan dari saya, apakah Allah sendiri yang menulis Al-Quran dan membuat sebuah kitab seperti Alkitab ini dan langsung memberikan kepada tangan Muhammad? Jadi teman-teman mengatakan bahwa mujizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Tidak, teman-teman. Sebagaimana kami, orang Kristen, tidak mengatakan bahwa Taurat dan Injil adalah mujizat dari Allah lewat Nabi Musa dan juga Yesus Kristus. Namun kami percaya bahwa Taurat dan kitab-kitab di dalamnya dan juga Injil bersama kitab perjanjian barunya adalah firman Allah yang disampaikan lewat pekerjaan-pekerjaan hamba-hambanya, pekerjaan utusan-utusannya, dan dituliskan oleh mereka yang mempunyai hikmat untuk menulis setiap perkataan dan kisah tentang tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Jadi, bagaimana teman-teman mengatakan bahwa mujizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran? Dan di mana buktinya bahwa Nabi Muhammad pernah memecah bulan menjadi 2 bagian? Tidak ada bukti yang mengklaim bahwa itu adalah mujizat Nabi Muhammad. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di YouTube di videonya Christian Prince, di mana Christian Prince membongkar kebohongan Muhammad tentang mujizatnya membelah bulan menjadi 2 bagian. Jadi seorang nabi setidak-tidaknya mempunyai mujizat yang luar biasa agar dapat dipercaya oleh orang-orang yang menyaksikannya. Seperti Musa membelah laut kosong, Musa merubah tongkat kayu menjadi ular, Musa mengetok gunung batu dan kemudian mengalir air, Musa menyembuhkan orang-orang yang berpenyakit kusta.
Dan Musa membawa bangsa Israel berjalan di saat malam dengan tiang api di depan mereka dan tiang awan di waktu siang bersama-sama dengan bangsa Israel. Ini adalah mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Nabi Musa. Dan siapa kira-kira nabi yang cocok di kitab Ulangan 18 ayat 18 yang sama bahkan melebihi mujizat yang dilakukan oleh Nabi Musa? Jawabannya Yesus Kristus Mesias yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Mengapa demikian? Kalau berbicara tentang mujizat-mujizat Yesus, Yesus sangat luar biasa dengan mujizat-mujizatnya. Yang pertama, Yesus berpuasa selama 40 hari tanpa makan dan minum. Ini adalah mujizat dari Yesus Kristus. Yang kedua, Musa tidak berjalan di atas air, namun membelah lautan. Namun Yesus berjalan di atas air. Yang berikut, Musa menyembuhkan orang kusta, Yesus malah melebihinya dengan menyembuhkan 10 orang kusta. Yesus menyembuhkan mata orang yang buta. Yesus menyembuhkan orang yang sakit, ayan atau epilepsi. Yesus menyembuhkan banyak sekali orang-orang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Bahkan mujizat Yesus yang paling terbesar adalah membangkitkan orang yang sudah mati. Dan ini adalah kuasa yang sangat luar biasa dari Yesus Kristus. Dan nabi di luar Yesus Kristus tidak ada yang sanggup untuk melampaui mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Bahkan Yesus sendiri bangkit dari antara kematiannya. Adakah Muhammad bangkit dari kematiannya? Tidak. Adakah Musa bangkit dari kematiannya? Tidak. Hanya Yesus seorang yang mati dan bangkit. Kalau teman-teman yang muslim mengklaim bahwa Yesus diserupakan oleh pengikutnya dan diangkat oleh Allah, tolong tunjukkan buktinya di dalam Alkitab kami. Dan kalau kalian mengatakan bahwa Alkitab sudah palsu, mengapa kalian masih mencari-cari nabi kalian di dalam kitab palsu kami? Jadi sekali lagi, klaim dari teman-teman muslim bahwa kitab Ulangan 18 ayat 18 berbicara tentang Muhammad, saya mengatakan jelas-jelas di sini, kalian mengatakan kebodohan-kebodohan kalian dan kalian salah. Sekali lagi, buat teman-teman, saudara-saudaraku yang mualaf-mualaf, yang mantan misionaris, yang mantan pastor, yang mantan biarawati, yang mantan lulusan S3 Vatikan, yang mantan pendeta-pendeta, yang mantan rektor teologia, STT, buktikanlah kalau Alkitab kami itu palsu. Dan stop mencari-cari nabi kalian di dalam Alkitab kami yang palsu ini. Shalom, salam sejahtera, dan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-temanku yang muslim sejati. Tuhan Yesus memberkati.